Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang untuk acara diseminasi budaya positif di acara CGP Angkatan 11 dari SD Negeri Tanggang 04 Kota Semarang. Nanti yang akan dipresentasikan adalah nanti saya akan mendiseminasikan budaya positif dari modul 1.4 untuk presentasi aksi nyata diseminasi budaya positif. Jadi nanti yang dibahas adalah yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat 5 opsi kontrol segitiga restitusi. Nanti saya akan menjelaskan 4 materi tersebut dan mungkin nanti Bapak Ibu juga sudah melaksanakan di kelasnya masing-masing, jadi mungkin sudah melaksanakannya semua, tetapi mungkin kurang paham, oh ini saya masuknya di apa, ini perlakuan saya tentang apa, dan nanti kita belajar bersama-sama tentang budaya positif yang nanti Bapak Ibu bisa kembangkan di kelasnya masing-masing. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal tersendiri itu merupakan pendekatan mendidik yang berfokus pada membangun hubungan positif antara pendidik dan anak didik. Jadi pendidik itu kita dan anak didik itu murid kita. Fokusnya bukan pada hukuman, jadi melainkan pada pembinaan karakter dan pengembangan kemampuan anak didik. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang menekankan pentingnya kasih sayang, kejujuran dan keadilan. Jadi disiplin positif itu kita harus menghilangkan image yang dibilang disiplin itu pasti ada hukumannya. Jadi kita harus bisa menghilangkan itu biar anak-anak bisa disiplin tanpa embel-embel ke depannya. Menurut teori kontrol dari William Glasser dan perubahan paradigma stimulus respon menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar yang mendorong perilakunya. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, dan kesenangan. Berdasarkan teori ini, perilaku manusia tidak hanya dipicu oleh stimulus eksternal, melainkan juga oleh kebutuhan internal. Jadi stimulus respon model ini menganggap perilaku manusia adalah reaksi terhadap stimulus eksternal. Sedangkan teori kontrol model ini menekankan bahwa perilaku manusia didorong oleh kebutuhan internal. Jadi ini bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi untuk stimulus respon kebutuhan kita sama, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol realistis atau kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Untuk yang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Untuk stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk stimulus respon yang lainnya, pemaksaan ada pada saat kunjungan gagal. Untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan yang baru. Dan yang lain, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol adalah model berpikir menang dan menang. Jadi bedanya stimulus respon dan teori kontrol, kita bisa tahu apa yang kita pikirkan dan kita tidak bisa menilai apa yang orang pikirkan. Untuk penerapan disiplin positif dan hubungannya dengan motivasi perilaku manusia, yang pertama motivasi intrinsik, ekstrinsik, dan sosial. Untuk yang intrinsik terdorong oleh rasa ingin tahu, minat, dan rasa puas. Untuk ekstrinsik terdorong oleh penghargaan hukuman atau faktor eksternal lain
untuk sosial terdorong oleh keinginan untuk diterima oleh kelompok atau masyarakat. Ini untuk teori motivasi, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, ini yang kadang kita hampir samakan. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu kadang kita berpikirnya semua itu hukuman. Jadi nanti kita akan melihat perbedaannya di mana dengan hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu tersebut. Nah, untuk Dian Gonzalez dalam bukunya Restoring School Discipline, untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, untuk hukuman sendiri definisinya adalah tindakan yang diberikan sebagai akibat dari pelanggaran aturan atau norma yang berlaku. Tujuannya memberi efek jerah, menunjukkan ketidaksetujuan terhadap tindakan yang dilakukan dan menjaga ketertiban. Contohnya dipenjara, didenda, teguran, hukuman fisik walaupun tidak disarankan. Jadi kadang kita di kelas ataupun di kelas Bapak Ibu, kadang kita setiap anak melakukan kesalahan, kadang Bapak Ibu hanya memberi hukuman saja. Yang kedua, untuk konsekuensi. Nah, untuk konsekuensi itu sendiri adalah akibat yang timbul sebagai hasil langsung dari suatu tindakan. Tujuannya mengajarkan tanggung jawab atas tindakan sendiri dan mendorong perilaku yang lebih baik di masa depan. Nah, untuk contohnya, jika tidak belajar maka nilai akan buruk, jika berbohong maka pekerjaan orang lain. Jadi gini, yang tadi hukuman dan konsekuensi ternyata berbeda. Jadi kalau hukuman kita anak membuat kesalahan, pasti semuanya kita hukum. Nah, untuk konsekuensi, anak ini sudah sadar, oh saya kalau tidak belajar, oh saya kalau tidak mengajarkan PR, berarti konsekuensinya saya nilainya jelek, konsekuensinya saya nanti nilai akhir saya tidak bagus atau lebih kurang dari teman-teman yang lain. Nah, untuk restitusi sendiri, tindakan mengembalikan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Jadi tujuannya untuk memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan dan memulihkan keadilan. Nah, contoh siswa kita terutama di pelajaran saya di BCOK, contoh siswa menendang bola mengenai kaca dan kaca itu pecah. Nah, pasti semua orang, bahkan orang tua mengiranya itu adalah hukuman, padahal itu restitusi. Si siswa membenarkan kaca itu bukan hukuman, tapi itu namanya maksudnya ke restitusi. Jadi tujuannya memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan dan memulihkan keadilan. Jadi contoh kaca itu sudah pecah, kita kembalikan lagi ke seperti semula, itu bukan hukuman. Jadi itu tujuannya untuk restitusi. Jadi dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sangat berbeda. Nah, ini untuk fiturnya. Jadi dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dari sumbernya, hukuman pihak berwenang, yang kedua konsekuensi tindakan itu sendiri, restitusi tuntutan keadilan. Tujuannya efek jerah, pemberian ketertiban. Kalau konsekuensi belajar dari kesalahan atau tanggung jawab, yang restitusi memperbaiki kerusakan. Sifatnya negatif, diberikan tidak selalu terkait. Kalau konsekuensi positif atau negatif, alami, logis. Dan untuk restitusi korektif dan aktif. Nah, untuk yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang sering sudah lakukan, dan di sini mungkin Bapak Ibu semuanya sudah benar. Cuma mungkin nanti bisa ditambahkan untuk Bapak Ibu, dan mungkin kadang masih banyak anak atau bahkan orang tua itu memprotes apa yang sudah disepakati dengan Bapak Ibu buat dengan siswa. Nah, itu nanti gimana caranya biar siswa dan orang tua itu bisa sepakat dan tidak bisa sewaktu-waktu nantinya kejadian si anak atau si murid kita nanti melakukan kesalahan dan orang tuanya bisa jadi tidak terima jika dia mengkhianati kesepakatan kelas ini atau keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah kesepakatan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal untuk memandu perilaku dan
waktu awal masuk sekolah nih. Jadi sebelum kita mengawali pembelajaran yang baru atau siswa baru, kita membuat kesepakatan atau namanya apa gitu? Kalau tinggal sih, kesepakatan di atau tata tertib. Nah itu kalau di sini namanya keyakinan kelas, itu hampir sama. Lanjut, nah nanti keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, beda dengan peraturan. Jadi kalau kesepakatan itu lebih abstrak daripada peraturan dan lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya itu berbentuk positif semuanya. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kita membuat keyakinan kelas tidak harus sampai 20 poin atau 30 poin, bahkan nanti bisa jadi siswa kita tidak paham apa sih kesepakatan kelas itu. Yang kelima, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Jadi persepsi kita jangan sampai kita salah kalau kesepakatan kelas itu yang membuat Bapak Ibu itu sudah salah. Jadi namanya kesepakatan kelas berarti yang membuat adalah seluruh warga kelas. Jadi ya siswa, ya Bapak Ibu guru, dan nanti juga waktu semuanya ada rapat pokja kita sosialisasikan ke orang tua. Jadi nantinya kalau di belakangnya kita ada apa-apa perihal kesepakatan kelas, kita bisa tahu dan kita sudah menyepakati apa yang sudah disepakati selama 1 tahun pembelajaran ini. Yang terakhir, bisa bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kemungkinan kesepakatan itu yang kurang pas dalam perjalanan waktu, kita bisa mengganti kesepakatan itu tersebut. Nah, ini untuk urutan kesepakatan kelas. Yang pertama adalah kita memberikan siswa untuk mencurahkan pendapat di kelas. Jadi biasanya kita terutama di kelas besar, kalau di kelas kecil mungkin agak berat, terutama di kelas 1, kelas 2. Tapi kalau di kelas 3, 4, 5, 6 mungkin sudah bisa. Dan bahkan saya sudah melakukan ini ke anak-anak. Jadi contoh, kalau saya biar anak-anak apa sih kepinginnya biar dia tanggung jawab dengan kelasnya dia sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, mencatat masukan murid. Jadi apa yang sudah diucapkan murid, contoh kalau di saya setiap olahraga harus membawa baju olahraga, dan nanti selesai olahraga harus berganti baju olahraga. Siswa itu sendiri yang mengucapkan. Jadi kita biar si siswa ini bertujuan untuk bertanggung jawab apa yang dia ucapkan. Yang kedua, merumuskan keyakinan kelas mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contoh, kalau masuk siang, kalau terlambat pembelajaran berarti dia malas. Nah itu yang kata-kata malas ini kita harus diganti di kesepakatan kelas. Jadi jangan sampai di keyakinan kelas kita mengganti kalimat memakai kalimat negatif. Nah yang keempat, menyeleksi dan mengelompokkan peraturan kelas ke dalam nilai kebajikan. Jadi contoh, untuk perihal disiplin kita masukkan jadi 1 untuk disiplin. Untuk perihal kebersihan kita masukkan jadi perihal kebersihan. Jadi kita plot-plotkan nanti yang waktu Bapak Ibu sudah menjadi kesepakatan kelasnya, kita jadikan 1. Dan nanti kita susun keyakinan kelas yang menjadi tidak terlalu banyak. Jadi kita sudah plot-plotkannya semua untuk kesepakatan kelas. Dan kita sudah membuat dengan murid-murid Bapak Ibu semuanya, kita membuat keyakinan kelas yang disepakati. Jadi keyakinan kelas itu sudah disepakati semuanya. Nah yang terakhir ini yang kita harus publikasikan. Yang pertama ditempel di kelas, yang kedua kita bisa dipasang atau disebarluaskan ke orang tua. Jadi jangan hanya kita dan siswa saja yang tahu, kalau bisa orang tua juga menyepakati ini semua, biar nantinya yang tadi hal-hal yang tidak diinginkan kita bisa punya pedoman di kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Nah ini contohnya. Jadi kami selalu berusaha untuk bersikap baik dan sopan kepada semua orang. Kami mendengarkan dengan penuh perhatian ketika teman berbicara. Kami menghargai perbedaan pendapat dan latar belakang masing-masing.
sebanyak ini contoh untuk keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi kita tidak yang lebih saya kalau tidak memakai ini tidak membawa buku saya kenapa. Jadi kita sudah kelompok-kelompokkan, jadi anak-anak pun sendiri bisa tahu dan bisa hafal, oh saya kalau tidak melakukan saya kalau teman saya lagi bicara atau guru saya bicara, saya harus diam. Itu jadi biar menjadi kesadaran siswa kita nanti ke depan. Nah ini untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah untuk 5 kebutuhan dasar manusia, jadi seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi 5 dasar kebutuhan manusia adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini mungkin yang nanti materi paling menarik menurut saya. Jadi mungkin selama ini yang kita hadapi dengan siswa, apakah kita sudah tepat, apakah kita harus bagaimana. Nah ini menurut saya materi ini yang paling sangat menarik bagi saya, terutama untuk sebagai pendidik. Jadi untuk 5 posisi kontrol dari menurut Dean Goosen mengatakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah telah efektif, apakah berpusat, memerdekakan, dan memandirikan murid bagaimana dan mengapa. Jadi dengan kurikulum merdeka ini, apakah kita ini selama ini dengan 5 posisi kontrol ini kita sudah melakukan ini, atau hanya cuma satu, atau bahkan kita 5-5-nya ini sudah melakukan semua, dan apakah telah efektif, berpusat, dan memerdekakan. Nah ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah yang pertama adalah penghukum. Posisi kontrol penghukum biasanya menggunakan hukum fisik maupun verbal. Adapun yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak pada siswa dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti siswa mengulangi kesalahan berulang kali lalu perilaku menjadi agresif. Nah ini contoh yang sering kita ucapkan di Bapak Ibu. Jadi patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu salah. Nah, mungkin selama ini kita dari 5 posisi kontrol ini tujuan kita itu untuk gimana caranya anak ini menjadi disiplin positif. Nah mungkin jujur saya saja contoh, mungkin masih banyak yang melakukan dengan posisi kontrol penghukum. Sedangkan kita untuk di kurikulum merdeka mungkin kurang efektif, tapi bisa jadi ini efektif dengan kembalikan lagi ke siswa kita masing-masing. Yang kedua, nah ini untuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Jadi guru akan bersuara lebih dahulu. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah menunjukkan kekecewaan mendalam. Jadi siswa akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kadang Bapak Ibu pernah mengucap, Ibu sangat kecewa dengan kamu, dan berapa kali harus saya ingatkan kamu. Jadi kadang kita itu mau memarahi anak tapi dengan cara membuat rasa bersalah. Jadi biar anak ini sadar diri sendiri, oh aku salah dong, tanpa kita harus marah-marah. Nah ini mungkin Bapak Ibu guru sudah menerangkan, cuman mungkin kurang paham. Oh ini ternyata maksudnya di pembuat rasa bersalah. Oh ini maksudnya posisi kontrol. Jadi posisi kontrol itu tadi yang tadi. Nah yang ketiga adalah posisi kontrol teman. Jadi tidak akan menyakiti siswa, namun selalu berupaya mengontrol siswa melalui pendekatan persuasi. Jadi contoh, anak kami kita hanya sekedar kita sebagai teman anak, teman siswa kita hanya mengingat, ayo bantulah demi bapak ya, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nah nanti ibu bereskan. Jadi siswa akan tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Jadi dampaknya
posisi kontrol teman ini adalah siswa akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Jadi bahkan terutama di kelas 1 dan 2 nih, contoh siswa menjatuhkan air minum, kalau kita marahin pasti tambah takut dan kita bisa memakai posisi kontrol. Nah, yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Jadi guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau siswanya yang berpatokan pada catatan atau kesempatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan siswa. Jadi dampak bagi siswa dari posisi pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Yang sering Bapak Ibu lakukan adalah yang kemarin saya pernah lihat itu di Pak Sik sudah menerapkan ada reward dan pelanggaran yang dicatat ya Pak Sik. Jadi ada yang dikasih bintang, nanti kalau membuat kesalahan ada poinnya, nanti berapa poinnya. Kalau kesalahannya sampai melebihi poin 50 nanti dapat konsekuensi apa. Nah, itu namanya pemantau. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membuat seperti reward dan hukuman, bukan hukuman ya, konsekuensi sih. Jadi Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas tadi jika mendapatkan kesalahan atau melanggar kesepakatan kelas itu nanti akan mendapatkan konsekuensi yang sudah disepakati. Jadi apa yang telah kamu lakukan terus sanksi atau konsekuensi apa, nah itu untuk pemantau. Yang terakhir adalah manajemen. Guru pada posisi manajer biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempercayakan siswa bertanggung jawab perilakunya serta mendukung siswa agar dapat menemukan solusi pertanyaan atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Manajer seringkali menggunakan misalkan apa yang kita yakini atau kembali ke keyakinan kelas, atau jika kamu meyakini apa kamu peristiwa berbaiknya. Contoh gini, siswa contoh di pelajaran saya, siswa tidak membawa baju olahraga. Bapak saya akan mengembalikan kesepakatan kelas apa yang sudah diyakini. Jadi sesudah saya kembalikan lagi ke siswa, sebelum ke situ saya akan menanyakan kenapa tidak membawa baju olahraga. Pasti siswa itu akan berargumen mungkin dia buru-buru atau dia emang ada apa kendala di rumah. Jadi kita tidak harus mengejudge kamu tuh gak pakai baju olahraga, keset apa padahal di belakangnya pasti ada masalah. Apa sih masalah anak ini? Nah, ini kita sebagai posisi kontrol manager. Jadi kita menanyakan dulu kenapa dia tidak membawa baju olahraga. Sehabis itu kita kembalikan dengan kesepakatan kelas kita yang sudah kita lakukan. Ini kelanjutannya adalah segitiga restitusi. Nah, dari posisi kontrol tadi kita akan bawa ke segitiga restitusi ini. Nah, dari segitiga restitusi ini yang kita bahas adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi dari segitiga restitusi ada strategi dilakukan untuk mengarahkan siswa pada kondisi yang lebih baik melalui konseling. Penerapan segitiga restitusi di sekolah adalah salah satu bentuk pendekatan disiplin positif. Disiplin positif dapat membantu siswa menyadari bahwa segala tindakan yang dilakukannya memiliki konsekuensinya. Apa sih itu menstabilkan identitas? Jadi menstabilkan identitas berarti mendorong siswa untuk berefleksi bahwa tindakannya salah. Jadi kita menstabilkan identitas diri kita tidak boleh. Contoh ada kasus seorang siswa yang selalu membolos atau siswa itu datang terlambat. Nah, kita harus tidak mungkin kesel-kesel mangkat tapi telat di Senin. Nah, kita harus tahu kenapa sih anak ini terlambat, kenapa sih anak ini tidak berangkat sekolah. Kita harus tahu di belakangnya anak ini kenapa. Yang pertama, tidak apa-apa berbuat salah, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, kita harus meyakinkan dulu siswa ini dan hari ini kamu buat salah. Jadi kita harus bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak seolah-olah dia punya salah, dia melakukan kesalahan, kita langsung mengejudge kowe iki gawe kesalahan terus, kowe iki dablek, kowe iki. Kita harus berpikir
mindset yang enggak itu kita harus bisa menggunakan dari diri kita. Kita lanjut dari menstabilkan itu sudah. Habis menstabilkan kita harus validasi tindakannya yang salah. Jadi upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi kebutuhan dasar yang mendasari mereka kalau melakukan kesalahan. Jadi contoh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan. Jadi contoh, siswa datang terlambat. Kita menanyakan dulu, kenapa kamu datang terlambat? Mungkin namanya kenapa kamu datang terlambat? Nah, pasti anak itu akan menjawab. Mungkin dia menjawab, saya bangunnya kesiangan. Nah, terus mungkin tadi yang ngantar bahannya bocor atau apa. Nah tadi jadi kita tahu perihal kenapa sih dia melakukan kesalahan itu. Nah yang terakhir adanya menanyakan keyakinan. Jadi mengajak siswa menemukan cara untuk berperilaku lebih baik dan tidak melanggar tata tertib sekolah. Jadi contoh yang tadi melanggar tata tertib, jadi apa nilai-nilai yang telah disepakati sekolah. Contoh tadi sudah datang terlambat, nah kita kembalikan lagi ke siswa. Apa sih konsekuensinya kalau kamu datang terlambat? Apa sih hukumannya kalau kamu datang terlambat? Jadi setiap siswa itu mempunyai masalah, jangan semuanya kita judge siswa itu orang yang bermasalah. Kita tujuannya gimana caranya, kita harus mencari apa sih belakangnya atau balik layarnya siswa ini. Jadi dari segitiga distribusi ini kita mempelajari sebelum kita menilai siswa kita kalau dia baik atau buruk, silakan kita menggali apa yang kita harus bisa beri dari siswa ini. Maka Bapak Ibu, sekian dari destinasi saya. Matur suwun untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan nanti bisa kita diskusi bersama-sama. Jika memang tidak ada, nanti kita langsung selesaikan destinasi. Monggo Bapak Ibu ada tanya? Sampai atau tanya? Boleh, banyak. Kalau penerapan bagaimana kalau penerapan di kelas 1, sebab kelas 1 itu yang tidak mudah ya untuk diberi kesepakatan, lalu kita membuat kesepakatan yang sesuai, karena anak kelas 1 belum mudeng gitu. Nah, apakah boleh guru kelas 1 atau guru kelas kecil, anak-anak yang belum paham itu membuat kesepakatan itu yang hanya dari guru, atau mungkin ada salah satu murid, tetapi kan kalau tidak banyak lah yang dia punya ide ini, dia punya ide itu. Nah, menurut Pak Mangga bagaimana? Oke, untuk kelas kecil ya, untuk masalah pelihara kesepakatan. Nah, ini yang contoh saja di sekolah kita nih. Jadi yang pertama kita membuat kesepakatan tadi dari kata-kata yang pertama itu kesepakatan kita harus membuat dengan seluruh warga kelas. Nah, mungkin untuk kelas 1 emang tidak semuanya gitu guys, untuk bisa paham apa sih kesepakatan kelas itu. Pasti mungkin bisa jadi kesepakatan kelas itu adalah tata tertib, sedangkan kesepakatan kelas itu beda dengan tata tertib. Yang paling utama mungkin bu gurunya atau pendidiknya itu membuat dulu kesepakatan kelas. Nah, yang kedua kita harus sosialisasikan ke orang tua. Nah, terutama di sekolah kita masih banyak padahal siswa itu membuat kesalahan di sekolah, tapi sering orang tuanya ini yang tidak terima. Nah, itu mungkin kesalahannya kita. Saya sendiri pun juga sama, mungkin kita tidak mempublikasikan ke orang tua. Jadi kita keadaan mungkin di kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 kita waktu membuat kesepakatan kelas mungkin dengan siswanya kurang pas gitu kalau kelas 1, kelas 2 atau kelas 3. Nanti kita waktu perkumpulan pokja atau sosialisasi apa kita selipkan kesepakatan kelas kita dengan orang tua. Jadi contoh, jadi biar nantinya orang tua ini tahu perihal paling mudahnya kayak gini. Masuk jam 7.30, kalau terlambat konsekuensinya apa. Nah, jadi contoh kalau bagi siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah konsekuensinya nilainya apa. Jadi nanti kita keadaan nanti waktu penerimaan rapor, kalau ada yang protes contoh dulu, mau tes anakku ini ambil kok wayai rapotan
jeleknya. Padahal anaknya yang ini tidak pernah mengerjakan PR, sedangkan yang dibandingkan mengerjakan PR terusnya. Jadi kita keadaan nanti orang tua itu berargumen menyerang kita, kita mempunyai senjata untuk mengembalikan argumen tersebut. Jadi kesepakatan kelas ini untuk khususnya kelas kecil, kita harus mau tidak mau juga menyepakati dengan orang tuanya untuk tulis. Kamu ada lagi? Sorry. Jadi terima kasih Bapak Ibu untuk diseminasi ini sudah dibantu saya untuk mendiseminasikan budaya positif. Jadi semoga di hari ini kita bisa menerapkan di kelasnya Bapak Ibu yang mengajar. Minimal kita bisa menerapkan di skala kecil dulu di kelasnya, sambil nanti kalau saya berprinsip ini, selama kelas ini sudah menerapkan, insya Allah nanti sekolahnya bakal menerapkan tersendiri. Soalnya di skala kecil ini sudah berjalan, nantinya di skala besar akan berjalan dengan sendiri. Jadi semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa membawakan budaya positif ini di sekolah kita, dan sekolah kita akan lebih disiplin dalam segalanya. Gitu saja untuk pemaparan hari ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.